Oke, shalom semua adik-adik sekalian. Terima kasih untuk waktunya ya. Ya, sekarang udah agak malam sebenarnya. Tapi kiranya itu nggak mengurangi sukacita kita untuk boleh menikmati firman Tuhan. Di pengisian pelayan acara kali ini ya, di Food Visit yang ke-26. Kita sama-sama yuk baca firman Tuhan dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Udah dapat semua? Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Abang minta satu orang ikut membaca ya. Mungkin Tati aja di. Tati nanti yang genap ya, abang yang ganjil. Yuk kita mulai baca firman Tuhan. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepada aku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, Dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras." dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku." Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begini, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu." Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Oke, demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom semua, Dik. Abang harap untuk ya mungkin setengah jam lebih ke depan ya, 40 menit mungkin.
Kiranya kita boleh tetap fokus menikmati firman ini. Dan ini adalah salah satu kisah yang sangat terkenal sebenarnya ya, antara Yusuf dengan Potifar. Dan cukup jarang sebenarnya perikop ini dibawakan ketika pengisian pelayan acara. Gitu ya, tapi Abang melihat perikop ini ada menggambarkan tentang bagaimana komitmen untuk melayani kepada Tuhan, dan bagaimana akhirnya kayak yang dibilang ini ya, MC tadi dibilang tadi di pembawaan Mazmur, kalau sebenarnya hati seseorang itu harusnya bertaut atau mengarah ke Tuhan, dan Yusuf melakukan hal yang demikian. Seperti itu ya. Jadi kalau biasanya kan di pengisian pelayan acara itu ya, kenapa kita melayani? Ya karena Allah terlebih dahulu melayani kita, dan sebagai ucapan syukur kayak kemarin ya yang dibawakan si Delvis di pengisian untuk ibadah besok. Tapi Abang coba untuk menyampaikan hal yang sedikit berbeda ya, hal lain lah yang bisa kita pelajari dari perikop yang baru kita baca tadi, kisah tentang Yusuf di Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Oke, ya kira-kira kayak gini deh ceritanya. Jadi Abang harap kita bisa sama-sama fokus memperhatikan ya. Nanti untuk hal penting mungkin Abang akan ulangi penekanannya. Jadi kita bisa dapat hal yang bisa kita bawa pulang gitu, terkhusus untuk pelayanan yang akan kita kerjakan. Nah, jadi ini adalah cerita tentang Yusuf ya bersama dengan Potifar gitu, dan nanti istrinya Potifar yang menggoda dia. Dan Abang rasa cerita ini cukup terkenal sebenarnya. Jadi kalau kita baca deh sebenarnya kan kira-kira di pasal 37 sampai 38 perikop yang kita baca itu sebenarnya menggambarkan kayak mana ini ya, cerita tentang Yusuf gitu ketika dia bersama dengan keluarganya. Jadi seringkali kita melihat Yusuf itu sebagai pribadi yang nggak ada cacat celah, ya dia punya ketaatan kepada Tuhan, bahkan dia taat kepada majikannya, gitu. Bahkan nanti dia bisa jadi orang nomor 2 di Mesir. Jadi seakan-akan kalau kita pahami gambaran besar cerita tentang Yusuf kayak nggak ada cacat celah sebenarnya. Tapi kalau kita pahami secara keseluruhan cerita yang di dalam Alkitab yang menggambarkan tentang Yusuf, sebenarnya Yusuf itu pun punya cukup banyak kelemahan, ya banyak kelemahan yang terjadi di dalam hidupnya. Jadi Yusuf itu kan jadi kalau adik-adik ingat, papanya itu kan namanya Yakub ya. Papanya Yusuf siapa? Yakub. Yakub itu kan punya 2 istri ya. 2 istri, satu Lea yang agak jelek gitu ya. Terus yang agak cantik parasnya itu Rahel. Sampai nanti ada 2 gundiknya kan, Bilha dan Jilpa. Nah, jadi yang dari keturunan yang cantik itulah, dari si Rahel itulah si Yusuf ini, Dik. Ya dari Rahel itu ada 2. Yang pertama itu Yusuf, nanti adiknya Yusuf itu namanya Benyamin. Lalu dari Lea itu ya cukup banyak sebenarnya ya. Sampai kalau adik-adik ingat ceritanya kan, sampai Rahel dan Lea ini kan berebutan gitu untuk mendapatkan cintanya Yakub. Gitu ya, sampai akhirnya mereka banyaklah menghasilkan keturunan. Gitu. Jadi kan Yakub ini, papanya si Yusuf, dia kan udah sangat cinta sebenarnya ya sama Rahel. Dan Rahel ini melahirkan Yusuf. Jadi makanya nggak heran kenapa akhirnya Yakub itu sangat mengasihi Yusuf. Karena dia mencintai Rahel. Ya, karena kan sebenarnya Yakub itu pengen nikahin Rahel. Cuma karena dijebak sama pamannya si Laban, akhirnya ya dia nikah dulu sama si Lea. Tahu ya cerita itu ya? Oke. Nah, kalau kita lihat di pasal sebelumnya, kalau tadi udah kita dapat gambarannya bahwa Yakub itu sangat mencintai Rahel, dan otomatis dia sangat mencintai Yusuf. Ya, jadi Yusuf ini sebenarnya anak kesayangan dari ke-12 saudaranya. Ya, jadi ada 12 ini ya, mereka bersaudara gitu, dan Yusuf itu dia punya adik kandung gitu namanya Benyamin. Kalau saudara yang lainnya itu yaitu dari gundiknya atau dari istri Yakub yang lain. Nah, kira-kira Abang mau jelasin dulu sebelum ke perikop, karakter Yusuf itu kayak mana sebenarnya, jadi? Kalau kita baca di pasal ke-37, jadi karakter Yusuf itu dia di umur 17 tahun, dia udah sering sebenarnya menggembalakan domba bersama dengan saudara-saudara dari gundik-gundik papanya itu. Ya, dari anak-anaknya Bilha dan Jilfa, gitu ya. Jadi dia udah sering menggembalakan domba. Jadi seringkali kita berpikir, oh ya biasa kok menggembalakan domba. Itu nggak sesederhana itu ya, menggembalakan ternak. Karena Yakub itu dia pernah ngasih
ternak kepada Esau, saudaranya ya. Tahu kan saudaranya Yakub itu Esau? Dia pernah ngasih ucapan permintaan maaf ke Esau itu, kalau abang lihat di Kejadian 32 ayat 14 sampai 15 itu, ternyata Yakub itu untuk ngasih ucapan permintaan maaf ke saudaranya Esau, dia ngasih 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, 20 domba jantan, 30 unta, 40 lembu betina, 10 lembu jantan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini hanya untuk ucapan permintaan maaf. Dia punya ratusan ternak. Jadi bayangkan, berarti kepunyaannya itu juga ratusan ternak ya. Gitu. Jadi Yusuf itu dia sebenarnya di masa mudanya umur 17 tahun, dia udah menggembalakan ternak. Dan ternaknya itu ratusan sebenarnya. Cukup banyak. Ya. Dan biasanya kan seorang gembala itu dia nggak di dekat rumah untuk ini ya beternak, tapi jauh gitu sampai berkilometer. Jadi bagaimana akhirnya kita lihat bahwa Tuhan itu udah melatih ketekunannya ya sejak masa muda. Lalu karakter Yusuf kayak mana lagi ya? Tadi kan dia udah melatih ternak, udah bawa ternak makan. Berarti dia adalah orang yang tekun sebenarnya. Ya, karena apa? Karena Tuhan melatih dia. Lalu sifatnya Yusuf ini, dia adalah pribadi yang disayangi oleh papanya. Ya karena tadi ya, karena Yusuf itu sayang dengan mamanya. Mamanya itu siapa? Ya Rahel. Jadi Yusuf itu dia mendapatkan perlakuan istimewa. Ya, jadi makanya ayahnya itu dia ngasih kayak jubah yang mahal dan indah untuk dipakai oleh Yusuf di Kejadian 37 ayat 3. Makanya dari situ bisa kita lihat bahwa ketika dia mendapatkan kepercayaan dari orang tuanya, dia adalah orang yang percaya diri sebenarnya. Ya. Dan secara khusus di masa muda, ya Yusuf itu sayangnya dia juga punya kelemahan. Ya di usia 17 tahun. Jadi kalau adik-adik ikuti ceritanya dari awal, waktu dia bawa ternak, ratusan ternak tadi ya, dengan saudara-saudaranya yang lain, dari anak-anaknya Bilha dan Jilfa, dari gundik papanya, dia itu Yusuf itu suka kali menceritakan kelemahan-kelemahan saudara-saudaranya. Gitu. Wah, kayak gini ya tadi saudara-saudaraku itu Pak, gitu. Jadi dia tukang cerita kelemahan-kelemahan orang. Gitu. Sampai akhirnya saudara-saudaranya itu sangat kesal dan benci sama dia. Ya. Terus dan Yusuf itu dia nggak bisa menahan karunia yang Tuhan berikan ke dia gitu ketika Tuhan kasih dia karunia atau kayak penglihatan di dalam mimpi, dia itu ini ya orang yang sanguin gitu, suka kali cerita tanpa ada merenungkan dulu di dalam hatinya. Makanya dia pernah mimpi kan kayak matahari, bulan, dan 11 bintang itu dia semua ciptaan Tuhan itu menyembah dia. Itu langsung diceritain ke saudara-saudaranya, gitu, ke papanya, ke mamanya, gitu. Sampai saudara-saudaranya itu kesal dengan dia. Lalu ada kayak dia mimpi, dia ada ngikat jerami, terus dia bilang, semua jerami kalian yang kalian ikat di dalam mimpiku itu menyembah jeramiku loh. Gitu. Makanya saudaranya itu agak kesal, karena dia itu tukang cerita ya. Nah, jadi dari situ paling enggak kita bisa lihat kalau Yusuf ini adalah pribadi yang percaya diri. Ya, dia yang komunikatif juga orangnya. Gitu. Nah, dari setiap kelemahan-kelemahan Yusuf tadi yang dia disayangi papanya, gitu ya. Itu makanya saudaranya itu agak kesal sama dia. Gitu deh. Makanya kita sering dapat cerita oh Yusuf itu baik. Ya, dia berintegritas, tapi sebenarnya dia juga punya kelemahan. Ya, salah satunya ini ya. Nah, makanya karena saudaranya itu sangat kesal sama Yusuf, akhirnya ya udahlah. Saudaranya itu bermufakat untuk mau membunuh dia di Kejadian 37 ayat 12 sampai 27 ya. Jadi di situ dikatakan kalau papanya itu sebenarnya ngelihat kayaknya ya, Dik. Kalau kalian ikuti ceritanya, papanya itu ngelihat, kok Yusuf ini kayaknya dijauhin sama saudara-saudaranya. Jadi papanya bilang, Yusuf, pergilah dulu, temui saudara-saudaramu yang lagi menggembalakan ternak itu. Nah, waktu Yusuf mau pergi, menjumpai saudara-saudaranya, itu di Sikem. Ya, jadi dia mau pergi, aku temuilah saudara-saudaraku. Dan disitulah sebenarnya saudara-saudaranya itu mulai berpikir untuk membunuh Yusuf. Ya memang nggak dijelaskan siapa inisiatornya yang mau membunuh Yusuf ini, karena dia itu kayak tadi ya suka kali menceritakan kelebihan-kelebihannya, pencapaiannya, kayak mana Tuhan mengasihi dia gitu ya. Nah,
Jadi dikatakan di situ kalau kita baca pasal 37, pasal sebelumnya ya, di situ dikatakan saudara-saudaranya itu mau membunuh dia. Tapi yang namanya Ruben itu dengar kalau saudara-saudaranya itu membunuh. Jadi akhirnya dia bilang nggak usahlah kita bunuh dia, kita masukkanlah dia ke dalam sumur. Gitu. Itu maksud Ruben biar dia punya kesempatan untuk menolong Yusuf sebenarnya. Jadi, gitu. Dan akhirnya Yehuda itu kembali berpikir, ya udah dia kan udah masuk ke dalam sumur, kita jual aja lah dia daripada kita bunuh. Itu ya, itu Yehuda. Sampai akhirnya lewatlah seorang ini ya, seorang Ismail dan akhirnya dijuallah si Yusuf. Dari sini, dari cerita ini kita ngerti deh, bahwa Yusuf itu sebenarnya adalah orang yang terluka di dalam hatinya. Karena apa? Ya karena kayak gitu perlakuan saudaranya kepadanya. Ya, jadi dia sebenarnya Yusuf dalam keadaan hati yang terluka untuk melayani ke Mesir. Jadi dan orang yang kan banyak ya yang bilang kan Yusuf itu ya kan banyak orang yang bilang ya mungkin Bang dia orang yang kurang kasih sayang makanya dia jatuh ke dalam ini ya dosa seksual misalnya atau dia orang yang haus kasih sayang Bang makanya dia pengen kali untuk dibelai-belai orang lain kayak gitu ya. Tapi perhatikan deh Yusuf itu adalah orang yang sebenarnya hatinya terluka dan akhirnya dia Tuhan tempatkan ke Mesir untuk melayani Tuhan di sana. Gitu ya. Jadi kayak manapun keadaan kita sebenarnya kita ini ya harus peka sama panggilannya Tuhan untuk melayani Dia. Gitu ya. Jadi Yusuf itu sebenarnya hatinya sedang dalam keadaan terluka. Dan akhirnya dia dijual ke Mesir. Maka sampailah kita ke cerita yang baru saja kita baca. Nah, izinkan Abang sedikit mengulang ya, Dek. Abang baca dulu ayat yang pertama sampai keempat. Cepat aja ya. Di ayat pasal 39 ayat 1 sampai 4, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir ini tadi ya, ke rumah Potifar. Jadi Potifar itu adalah seorang Mesir. Dia adalah pegawai Firaun, kepala pengawal raja yang membeli dia dari tangan seorang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi perhatikan ini, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sampai akhirnya Potifar itu dia adalah seorang ini ya kepala pengawal raja. Dia itu bisa melihat Tuhan itu bekerja di dalam diri Yusuf. Ya, jadi Yusuf itu kan tadi dibawa ke Mesir ya oleh seorang Ismail setelah dijual oleh saudara-saudaranya. Dan ingat Yusuf itu hatinya terluka ya. Ya siapa nggak kesal kayak gitu ya, Dik? Itu saudara-saudaranya mengkhianati dia. Lalu dia dijual ke rumah kepala pengawal raja, ya tadi namanya Potifar. Dan Tuhan menyertai Yusuf sehingga apapun yang dikerjakannya berhasil. Ingat ya, semuanya ini adalah inisiatifnya Tuhan. Tuhan yang merancang Yusuf untuk akhirnya bisa melayani di rumah Potifar. Ya. Dan tuannya Potifar melihat pekerjaan Yusuf dan diri Yusuf. Sehingga akhirnya Potifar bisa melihat Tuhan bekerja melalui Yusuf. Dan Yusuf mendapat kasih Tuhan, kasih tuannya. Ya, bahkan rumah, segala miliknya itu diserahkan pada Yusuf. Jadi, Yusuf sebenarnya sedang dalam keadaan terluka waktu itu. Ya, dia dibuang saudara-saudaranya, tetapi Yusuf tetap setia melayani Tuhan. Karena apa, Dik? Ya, karena Yusuf sebenarnya dia menikmati pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Ingat ya, Tuhan itu datang kepada dia melalui apa? Mimpi-mimpinya ya. Yaitu pengalaman rohani yang dialami oleh Yusuf. Yaitu Yusuf. Tapi berbeda dengan setiap kita. Kita juga punya pengalaman rohani kita masing-masing. Ya. Dan ingat, ya berulang kali memang ya tadi Tuhan menyatakan dirinya melalui mimpi Yusuf. Ya, bagaimana dengan pengalaman rohanimu dengan Tuhan? Ya, khususnya misalnya kita orang dalam pelayanan mahasiswa adalah orang-orang yang udah dimenangkan melalui keselamatan dalam Kristus ya, Dik. Orang yang udah komitmen secara pribadi. Dan itu adalah pengalaman yang seharusnya kita maknai dengan penuh sukacita. Ketika kita bertobat pertama kali kepada Kristus, itu adalah pengalaman rohani kita bersama dengan Tuhan. Ya.
Dan ya mungkin banyak juga pengalaman rohani kita lainnya ya. Ya sebagai timpel mungkin, sebagai ini orang-orang yang udah ikut retreat mungkin, atau bahkan kalian pernah menikmati Tuhan di dalam doa kalian. Ya ingatlah bahwa hal itu menjadi bukti bahwa Tuhan ada di dekatmu dan Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Sekalipun kamu sedang dalam keadaan terluka. Ya, itulah yang dialami Yusuf. Yusuf tahu Tuhan itu dekat dengannya. Itu sebabnya dia setia melayani Tuhan di rumah Potifar. Jadi pengalaman rohani itu bersama dengan Tuhan itu yang menjadi kekuatan Yusuf. Untuk akhirnya sekalipun dalam keadaan terluka, dia tetap menikmati pelayanan yang dia kerjakan di rumah Potifar. Sukacita bersama dengan Tuhan itulah yang menjadi dasar pekerjaan pelayanan yang dilakukan Yusuf. Ingat ya, Dik, kayak mana sukacitamu bersama dengan Tuhan? Jangan lupakan itu. Kadang-kadang kita perlu merenung, apa ya hal baik yang udah Tuhan buat sama aku? Ya ketika Tuhan menerima aku secara pribadi melalui Kristus. Ya ketika kita datang dengan air mata kepadanya, ingat itu. Ya, sampai akhirnya Yusuf hanya itu loh, dasar pengharapan dia untuk mau melayani Tuhan. Hanya karena apa? Hanya karena Tuhan menyatakan dirinya melalui mimpi. Dari saudara-saudaranya, enggak sama sekali. Ya, dia sama sekali enggak mendapat kasih sayang itu. Ya, hingga akhirnya Potifar itu bisa menyaksikan bahwa Tuhan bekerja di dalam diri Yusuf. Ya, dan bahkan melalui pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yusuf. Ingat deh, kenapa akhirnya Potifar bisa melihat ada Tuhan di dalam diri Yusuf. Ada Tuhan yang bekerja melalui Yusuf. Ingat tadi karakter Yusuf. Dia itu apa? Yusuf itu tekun. Ya, tadi udah Bang bilang, kadang kita terlalu menyederhanakan ini ya, firman yang disampaikan oleh Tuhan. Ya, dia kan seorang gembala gitu kan. Ya, udah biasanya gembala bawa sekian ratus meter, kembalikan pulang. Enggak. Itu ternak yang dibawa itu ratusan. Dan itu dia bawa setiap hari. Itu makanya Yusuf itu menjadi pribadi yang apa? Yang tekun. Dia tekun karena apa? Karena Tuhan yang melatih dia. Ya, jadi Yusuf itu adalah pribadi yang tekun karena dia menggembalakan ratusan ternak. Yusuf itu juga ingat, dia adalah pribadi yang percaya diri. Ya memang dia dikasihi oleh papanya. Sampai dia bawa jubah yang keren kan, dia tunjukin ke saudara-saudaranya. Tapi paling enggak, ya memang itu mungkin hal yang tak usahlah kita tiru ya, memamerkan segala sesuatu yang kita punya. Tapi paling enggak bisa kita lihat deh, Yusuf itu dia percaya diri. Dan apa? Dia komunikatif, dia sering menceritakan tentang Tuhan ke orang lain. Pernah enggak ya kita kayak gitu? Ya, selain dia tekun, Yusuf itu juga pribadi yang suka menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam dirinya. Ya itu makanya Potifar itu dia bisa melihat dan dia ngerti, oh iya ya ada Tuhan yang bekerja melalui Yusuf. Seperti itu. Kiranya itu bisa menjadi pelajaran yang bisa kita tiru dari Yusuf. Ya, dia percaya diri, dia komunikatif, dan dia suka menceritakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam dirinya. Gitu deh. Dan dia adalah pribadi yang tekun. Ingatlah bahwa pelayanan yang sedang kita kerjakan ini adalah masa di mana Tuhan sedang melatihmu agar kamu tekun. Mungkin buahnya nggak sekarang, nggak beberapa bulan yang akan datang, tapi lihat mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kayak mana dirimu menjadi pribadi yang sedang dibentuk oleh Tuhan sekarang. Ya, dan dia juga pribadi yang suka menceritakan kebaikan Tuhan ke orang lain. Ya, hadirlah sebagai pribadi yang kayak gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat 5 dan 6. Abang baca singkat, Abang baca cepat ya. Ayat 5 dan 6, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya, sejak Potifar tadi ya, memberikan kuasa ke Yusuf, ya, dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Ini ya, Dik. Ya oke, Abang kelewat ke ini.
di 6b ya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Oke. Nah, tadi deh, kalau kita baca itu adalah masa di mana Potifar itu dia ngasih semuanya kan ke Yusuf. Dan akhirnya Yusuf itu ngerjain semuanya gitu. Kecuali apa? Kecuali makanannya sendiri, kecuali makanannya Potifar. Ini keadaan yang sangat berbahaya sebenarnya ya. Itu sangat berbahaya. Masa seorang pemimpin atau seorang pegawai raja ngasih semua kekuasaan ke seorang budak? Itu nggak hanya berbahaya secara keamanannya Potifar sebenarnya, tapi secara ini ya, secara etika atau bahkan secara karakter Potifar nanti semakin lama akan semakin buruk gitu kalau akhirnya kita terlalu banyak ngasih tugas ke orang lain tapi kita bermalas-malasan. Oke ya. Nah, jadi dari ayat yang kita baca tadi, ketika akhirnya Potifar itu ngasih kuasa ke Yusuf, di situ kalau kita cermati, ada dua relasi yang terdapat di situ, Ada dua relasi atau karakter relasi yang terdapat di dalam hal itu. Yang pertama itu relasi kuasa. Ya, jadi relasi kuasa itu, kayak aku bos. Jadi karena aku bos, aku ngasih kalian tugas. Kalian kerjakan ini semua untukku. Itu relasi yang pertama, relasi kuasa. Ya, jadi Potifar itu menyerahkan semua kuasa hingga tidak ada lagi pekerjaan apa-apa yang dia kerjakan. Ya, jadi ini bukan sikap yang benar sebenarnya ya. Sekalipun pelayanan Yusuf itu bagus dan akhirnya semua yang dia kasih ke Yusuf itu produktif. Tapi itu bukan sikap yang benar. Itulah yang pertama ya, relasi kuasa. Aku bos, jadi kalian ini pekerja-pekerja gitu. Timpel atau bahkan apa namanya? Panitia atau apalah sebutannya itu bos, yang lainnya itu ya udah mengerjakan tugas sebisa mereka gitu. Itu relasi yang berbahaya. Tetapi relasi yang benar itu yang kedua, yaitu relasi pelayanan. Relasi pelayanan itu seperti apa? Yusuf itu dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab kepada siapa, Dik? Kepada Tuhan. Ya kan? Kepada apa yang Tuhan berikan dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, apa yang Tuhan berikan ke Yusuf itu Yusuf kerjakan dengan sungguh-sungguh sampai akhirnya pelayanannya itu berbuah. Jadi, seharusnya kita bertanggung jawab itu kepada Tuhan. Ya, bukan kepada orang yang ada di atas kita. Jadi kita sadar keadaan kita ini adalah seorang hamba. Ya, dan Tuhan itu tetap adalah Tuhan, tetap Kristus gitu ya. Itu adalah sikap yang benar ketika kita hendak akan melayani. Kita ini adalah seorang hamba dan Kristus itu Tuannya. Jadi ya, dan harusnya dari situ kita ngerti bahwa semakin kita dibantu orang lain, pelayanan kepada Tuhan harusnya semakin produktif dan meluas relasinya. Gitu, dan meluas dampaknya. Dan relasi yang terdapat di dalamnya itu relasi yang apa? Relasi yang saling tolong-menolong, relasi yang melayani. Ya, kadang-kadang nggak hanya kita yang melayani, kita pun perlunya dilayani ya. Itulah relasi pelayanan. Jadi Potifar itu jatuh pada relasi kuasa. Jadi dia orang yang memiliki power, gitu ya. Jadi orang yang memiliki power ini cenderung bermalas-malasan dan hanya mengandalkan orang lain. Relasi power ini cenderung menggoda, ya. Jadi relasi power ini ketika abang bos dan kalian ini pekerja-pekerjanya, ini contohnya ya, ini cenderung menggoda akhirnya kita bisa jatuh ke dalam dosa. Dan nanti itu akan kita bahas deh. Sebenarnya istri Potifar itu punya konsep yang demikian. Ya, relasi power. Dia memegang kendali atas segala sesuatunya. Dia menganggap dirinya itu Tuhan. Padahal dia itu sekalipun dia punya kedudukan tinggi, dia tetap adalah seorang pelayannya Tuhan. Ya, dia tetap seorang hamba dan Tuhan itu majikannya. Oke. Tadi di ayat 6b bisa kita lihat digambarkan juga ya bahwa Yusuf itu dia manis sikapnya dan elok parasnya ya. Elok parasnya tentu ya ganteng. Jadi Yusuf ini selain dia sikapnya manis, dia juga orang yang tampan. Makanya nggak heran kan sampai tante-tante ya kayak Potifar itu ya jatuh hati ke Yusuf. Ya, gitu ya. Jadi Yusuf ini dia orang yang tampan. Dan dia manis sikapnya. Jadi abang-abang penasaran ya, kayak mana ya maksudnya manis sikapnya Yusuf?
Karena udah kita baca di pasal-pasal sebelumnya, tadi udah Bang ringkas, kan dia punya kekurangan sebenarnya ya, bahkan ke saudara-saudaranya, ya kan? Bahkan saudara-saudaranya itu sebenarnya nggak suka sama dia. Tapi Alkitab bilang bahwa Yusuf itu manis sikapnya di ayat 6b. Jadi abang coba baca, abang baca pasal-pasal setelahnya. Jadi ada hal menarik yang abang temui. Waktu Yusuf itu ngobrol, ya paling nggak ke atasannya ya, atau waktu Yusuf itu ngobrol ke Firaun, ya kan? Jadi kan adik-adik pasti tahu lah ceritanya ya. Waktu itu kan Yusuf bermimpi. Jadi bukan Yusuf ya, Firaun itu bermimpi, ya kan? Firaun bermimpi dan nggak ada yang bisa ngartikan. Maka datanglah Yusuf mengartikan, ya kan? Tahu itu ceritanya ya, dan akhirnya dia bisa mengartikan mimpinya Firaun dan dia jadi orang nomor 2. Nah, waktu akhirnya Firaun bermimpi, maka datanglah Yusuf waktu dia ditarik dari penjara kan, setelah dia ini dihukum gitu atas tipuan dari istri Potifar. Jadi waktu Yusuf mau mengartikan mimpinya Firaun, abang temuin deh, dia bilang, jadi maknanya mimpi tuanku, gitu kira-kira, adalah seperti ini. Bukan seperti itu tuanku, kayak gitu. Kayak gitu cara ngomong dia gitu ke Firaun. Paling enggak, abang ketemu sikap yang demikian, gitu deh. Ya mungkin sikap manis seperti ini dalam pengerjaan pelayanan bisa kita tiru. Ya, kayak mana keadaan kalian timpelku, gitu ya. Kayak mana keadaan kalian panitiaku? Kayak mana? Abang bisa nggak sharing jam 9 abangku? Gitu deh. Kayak mana keadaan pelayan acara? Baiknya kesehatan kalian, pelayan acaraku, pelayan acara kami. Dan memang keadaan-keadaan itu adanya ditiru di pelayanannya, tapi agak jarang belakangan ini. Gitu. Kayak mana keadaan? Jadi abang sebenarnya agak terharu waktu pertama kali dapat chat dari calon PKK abang. Gitu. Apa kabarmu adikku? Adik kakak? Kayaknya kita nggak kenal lah, gitu ya. Jadi itu yang dilakukan oleh Yusuf, gitu. Kayak mana ini loh arti mimpinya tuanku, gitu. Dan abang rasa ke Potifar dan istri Potifar kayaknya gitu juga. Ya, cuma akhirnya istri Potifar itu jatuh ke ini hal yang salah. Dan abang harap kita belajar kayak gitu ya, Dik. Ya mungkin nanti paling nggak abang dapat chat lah. Makasih ya sharingnya abangku. Gitu. Ya itu bukan ini ya, bukan permintaan ya, hanya reminding. Gitu. Ya ke timpel, ke pelayan acara, ke panitia, bisa kita bilang kayak gitu, Dik. Dan Yusuf melakukan hal itu. Bagaimana keadaan kalian panitia? Oke, itulah dari soal Yusuf ya. Nah, ya. Dan akhirnya bisa kita lihat juga tadi udah kita bahas bahwa manis sikapnya itu Yusuf itu ya, dia komunikatif, dia tekun. Sampai akhirnya orang bisa melihat bahwa Tuhan bekerja melalui Yusuf. Oke, kita masuk ke cerita yang lebih serius lagi. Di ayat ke-7 sampai 10. Dan ini adalah masa di mana akhirnya Yusuf itu digoda oleh Potifar. Di ayat yang ke-7 sampai 10. Sedang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu memujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ya abang menggarisbawahi ya, kayak mana Yusuf itu dia bilang ke Potifar, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ya tadi udah kita bahas ya, Yusuf itu dia punya konsep relasi untuk melayani, bukan relasi power. Ya dia relasi melayani karena dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Dia tetap memposisikan dirinya sebagai hamba, ya dan ya tuannya itu Tuhan gitu. Oke, ya tadi diceritakan bahwa Potifar itu mulai menggoda Yusuf. Ya, jadi istri Potifar itu memandang Yusuf ya dengan birahi dengan nafsunya. Gitu ya mungkin
dikatakan tadi, marilah tidur dengan aku gitu ya. Yang paling enggak mungkin itu ini ya bahasanya mungkin agak ini ya, agak diplomatis ya mungkin dalam keadaan kita sehari-hari. Mas Yusuf, tidur Mas Yusuf, ya, itulah kayak kira-kira ya. Bang Yusuf, tidur Bang gitu ya. Sampai akhirnya Yusuf itu tetap ini ya, teguh pendiriannya. Gitu. Kalian bisa ngelihat ya, searching kayak mana lukisan. Abang ada melihat kayak mana istri Potifar itu dia berusaha untuk menggoda Yusuf. Ya paling nggak mungkin bahasanya kayak gitu sih, abang nggak tahu. Mas Yusuf, tidur Mas Yusuf gitu. Ya, tapi akhirnya Yusuf itu menolak ya, dan dia berkata kepada istri tuannya, bagaimana mungkin aku berbuat dosa sebesar ini? Ya, bagaimana mungkin aku berbuat dosa sebesar ini terhadap Allah? Itu semuanya udah dia kasih gitu, kecuali engkau. Ya, terlebih kepada Allah aku akan berdosa. Dan di situ dikatakan, Dek, sebenarnya dari hari ke hari itu terus loh sebenarnya Yusuf itu dibujuk oleh istri Potifar. Tetapi Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu ya untuk melayani Potifar, melayani istrinya Potifar. Oke. Ya kira-kira itulah pergumulan yang dialami oleh Yusuf. Dan ingat deh bahwa kita udah bahas tadi di awal, sebenarnya Yusuf ini adalah orang yang terluka kan? Bahkan hati yang terluka pun sebenarnya nggak alasan untuk jatuh ke dalam hal-hal yang demikian. Itu nggak alasan gitu. Ya. Dan ada sebenarnya di perbedaan antara Yusuf dengan Potifar memaknai kehidupan yang harus kita ngerti. Ya, dan abang rasa ini cukup jadi kelemahan kita ya, orang-orang muda sebenarnya ya. Ya kayak Potifar ini. Potifar itu masih muda loh di situ. Tapi dia tangguh gitu. Ya dia tahu bahwa dia itu hambanya Tuhan. Ya, dan dia nggak jatuh ke hal yang demikian dia. Gitu. Ada perbedaan antara Yusuf dengan istri Potifar. Soal apa? Soal hasratnya. Hasrat itu apa? Hasrat itu hatinya ya, Dik. Hatinya. Jadi ini pernah Bang bilang ke adik-adik kelompok. Kita itu digoda atau jatuh itu seringkali bukan karena emosi, bukan karena pikiran. Enggak di situ kita pertama kali digoda. Tapi di mana? Di hasrat kita, di hasratmu, di hatimu. Di situ godaan pertama kali datang. Kayak dibilang ini tadi ya, dibilang si Tati bahwa hatimu itu harus terus mengarah ke Tuhan. Yusuf itu kayak gitu. Ya, jadi ada perbedaan soal hasrat. Istri Potifar, hatinya atau hasratnya itu mengarah kepada hal duniawi. Nafsu, seks, kedagingan misalnya ya. Itu istri Potifar. Tapi berbeda dengan Yusuf. Yusuf itu, hatinya itu, ya keinginannya, itu mengarah kepada Tuhan, mengarah kepada Kristus. Abang ingat apa yang dibilang Martin Luther waktu dia disuruh mencabut 95 dalil ya. Kan dia kan mengkritik Katolik, ada 95 dalil yang dia pakukan. Dia bilang, waktu dia disuruh untuk mencabut itu semua, dia bilang, hatiku ini udah tertaut ke Tuhan, gak bisa lagi. Hatiku ini udah jadi miliknya Tuhan. Gitu deh. Dan Martin Luther itu, ya dia dengan tegas bilang itu. Nggak ada lagi yang bisa menariknya. Gitu. Jadi Yusuf itu, hatinya itu mengarah kepada Tuhan, mengarah kepada Kristus. Jadi deh, jaga hatimu, jaga hasratmu, khususnya saat melayani. Karena godaan itu datang pertama kali, bukan ke pikiran, bukan ke emosi, tetapi ke hati, ke hasratmu. Hasratmu itu harus kudus dan mengarah ke Tuhan. Ingat Amsal 4 ayat 23, ini bukan abang yang bilang ya. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu, jaga hasrat. Makanya, hati-hati sebenarnya di nonton film. Hati-hati dengar lagu. Hati-hati melihat sesuatu yang menggoda hasratmu. Karena hasrat itu harus kudus dan dia haruslah milik Tuhan. Harus milik Tuhan itu. Ya, jadi berhati-hatilah. Karena seringkali kita buat alasan yang kita buat sendiri,
Aku kan orang yang haus kasih sayang loh Bang. Enggak ada alasan. Yusuf itu kayak gitu, dia orang terluka. Aku nggak pernah diperhatikan oleh saudara-saudaraku, oleh papaku, oleh mamaku, dan lain sebagainya. Jadi aku bolehlah mendapatkan kasih sayang dari dunia ini. Enggak, di hasratmu itu harus miliknya Tuhan. Latihlah diri. Ya, jadi belajarlah melihat hal yang benar, mendengar hal yang benar, ya, dan berinteraksi dengan hal yang benar. Ya. Jadi sekaku itu Bang, Abang udah berulang kali ya bilang ke kelompok, enggak sekaku itu sebenarnya. Ada masanya Tuhan akan menyatakan itu. Ya karena kan kita ini dikotomi, terdiri dari tubuh dan jiwa, akan ada masanya. Ya, itu sejalan panggilan tubuh dan panggilan jiwa atau panggilan roh itu. Itu ya, kalau kamu masih merasa nggak baik keadaannya berarti belum gitu, Dik. Ya, oke. Kira-kira itu ya, Dik. Jadi jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Ini Abang singkat ayat ke-11 sampai 18. Oke, ayat ke-11 sampai ayat 18 izinkan Abang baca ulang biar kita kembali diingatkan ya. Nah, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah, jadi nggak ada lagi orang di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Ya kayak tadi ya Mas Yusuf, Mas Yusuf. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya seisi rumah itu lalu katanya kepada mereka, lihat dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku. Tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataannya itu juga lah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar katanya. Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku lalu ia lari keluar. Oke, jadi ini tadi ya, kembali akhirnya deh, godaan itu terus datang. Tapi akhirnya Yusuf tetap pendiriannya. Dan dari situ kita belajar bahwa hatinya Yusuf itu udah jadi miliknya Tuhan. Gitu deh. Dan dia ingat kayak mana kebaikan Tuhan sama dia. Deh. Jadi dari ayat yang kita baca tadi, bisa kita lihat tadi ya, relasi kuasa. Abang kembali bahas soal relasi kuasa. Relasi kuasa itu berbahaya. Ya ketika kamu nganggap ya dirimu itu bos dan orang lain itu pekerja-pekerjanya. Kamu nganggap bahwa dirimu itu sebenarnya yang jadi Tuhan. Itu berbahaya. Ketika kamu memiliki dominasi atas orang lain itu berbahaya. Ya jadi kan kayak udah nggak ada lagi nih orang-orang yang bisa ngawasi kita. Jadi kelihatanlah aku bosnya istri Potifar, bosnya Yusuf itu pekerjanya. Ya, karena apa? Ya, keadaan itu berbahaya ya karena kejatuhan manusia pada dosa termasuk dosa seksual itu karena dia merasa menjadi Tuhan atas dirinya dan orang lain. Jadi biasanya kita buat ini ya, kejatuhan ya kita sedikit ulas itu ya. Kan ada orang ya sampai akhirnya dia jatuh ke hal itu bahkan melecehkan orang lain ya. Biasanya itu kan korbannya itu orang yang lebih lemah dari dia. Karena apa? Karena dia merasa dia lebih powerful daripada si korban gitu deh. Termasuk di keadaan rumah yang demikian. Tentu yang lebih powerful itu siapa? Ya istri Potifar gitu ya. Tapi harusnya kita punya relasi pelayanan. Bahwa kita ini harus sadar bahwa kita ini adalah hambanya Tuhan. Tuhan itu tetap adalah Tuhan dan kita ini adalah pekerja-pekerjanya. Jangan lupakan itu. Ya, dengan kita ngerti itu, kita ini sebenarnya sedang dipelihara oleh Tuhan. Relasi kuasa itu berbahaya. Ketika kamu memiliki dominasi atas orang lain, kejatuhan manusia pada dosa termasuk dosa seksual itu karena dia merasa menjadi Tuhan atas dirinya dan orang lain. Di bagian ini, ya rumah itu kosong. Semakin kelihatan jelas relasi kuasa itu. Istri Potifar tentu lebih tinggi kedudukannya. Yusuf itu hanya pembantu, dia hanya budak. Ya, jadi pelecehan seksual itu biasanya dilakukan ke orang yang lemah daripada pelaku. Lebih lemah daripada pelaku. Ya. Dan istri Potifar tampaknya memahami atau hanya punya pengertian soal relasi kuasa itu. Dia merasa dirinya lebih berkuasa ya, atas orang lain. Sementara berbeda dengan Yusuf. Ya, Abang harap plan-plan acara di sini orang-orang yang lagi melayani di sini, ya, Yusuf itu dia harusnya
ini ya, kita teladani bahwa Yusuf itu dia percaya relasi yang saling melayani. Bahwa sesamanya manusia itu adalah sama-sama hamba, sama-sama pekerjanya Tuhan, dan Tuhan itu adalah majikannya. Dan ini adalah sikap yang benar. Itu adalah sikap yang benar. Ya. Jadi orang-orang yang sedang melayani, sadarilah ya, Abang juga diingatkan di sini bahwa Tuhan itu adalah majikannya kita. Dan kita ini hambanya. Harusnya kita bersuka cita ketika kita sadar kita ini adalah orang yang melayani Tuhan. Ingat tadi kayak mana dasar sukacitanya Yusuf. Ya, bahwa Tuhan itu dekat dengan dia. Ingat kamu yang orang yang udah ditebus sama Kristus. Ingat Kristus itu dekat denganmu. Ya, Tuhan adalah majikannya kita. Ya. Dan dari sini kita ngerti bahwa Tuhan itu sedang menjaga dan memelihara kita. Sedang mendidik hasrat kita ketika kita hadir melayani Tuhan. Jadi nikmatilah setiap prosesnya itu. Oke? Nah, ini ayat yang terakhir. Ayat ke-19 sampai 23. Abang baca ulang. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya Potifar. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayai semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi kembali ya, kepala penjara itu kembali jatuh ke relasi kuasa itu. Dia merasa berkuasa atas budak-budaknya ya. Oke, jadi di situ tadi diceritakan Potifar itu akhirnya marah karena Yusuf itu menolak. Dan akhirnya dia karanglah cerita-cerita yang membela dirinya. Ya. Jadi Potifar, istri Potifar tadi mengarang cerita-cerita itu. Dan akhirnya dia cerita ke suaminya. Ya. Tadi dikatakan bahwa Potifar itu dia marah mendengar pembelaan diri istrinya. Lalu menjobloskan Yusuf ke dalam penjara. Ini Dik, menariknya Dik. Karena memang Potifar itu udah sadar bahwa Tuhan itu bekerja dalam diri Yusuf. Ya, sampai Yusuf itu dibuat ke dalam penjara. Harusnya ya, ketika kita buat kesalahan ke istri pimpinan, seorang petinggi Raja Firaun, harusnya itu di dalam hukum Mesir dan hukum Yahudi, harusnya dihukum mati. Tapi kenapa ya Potifar itu membuat Yusuf hanya masuk ke dalam penjara? Itu artinya sebenarnya Potifar ini nggak terlalu percaya ke istrinya. Ya, sekalipun Potifar marah memang ya mendengar pembelaan diri istrinya. Namun akhirnya Potifar hanya menjobloskan Yusuf ke dalam penjara. Ya ini tentu menarik ya. Ya harusnya menurut hukum Yahudi Yusuf itu dijebloskan ke dalam penjara. Ya, tetapi Potifar tahu kalau istrinya ini berbohong. Dan akhirnya Yusuf masuklah ke dalam penjara, tapi tetap ya anak Tuhan itu dimanapun haruslah tetap menjadi anak Tuhan. Gitu. Emas itu dimana-mana tetap adalah emas. Ya Yusuf itu ketika dibuat ke dalam penjara dia tetap menjadi teladan. Jadi sekalipun nanti abang nggak tahu kayak mana keadaan hidup kita, atau bahkan dalam pengerjaan pelayanan ini, mungkin keadaanmu dalam keadaan yang nggak baik gitu ya, keluarga mungkin, atau orang-orang di sekitarmu sedang nggak baik perilakunya kepadamu, atau mungkin kamu sedang dalam keadaan terluka. Sadarilah bahwa anak Tuhan itu di mana-mana haruslah tetap anak Tuhan. Ya mungkin banyak yang kritik, banyak yang menegur, itu tetaplah jadi teladan. Hingga akhirnya Yusuf dipenjara dan kembali menjadi orang kesayangan dari kepala penjara itu. Ya, terlebih menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kira-kira itu yang bisa kita pelajari dari Yusuf. Izinkan abang menyimpulkan apa yang tadi sama-sama kita bahas. Ya, ingat bahwa karakter Yusuf itu, ini abang simpulkan ya, karakter Yusuf itu ya adalah karakter karena Tuhan membentuk dia. Tetap Allah yang berinisiatif di dalam diri Yusuf. Gitu. Ya karakter Yusuf itu dia percaya diri, ya dia tampil gitu komunikatif dan dia tekun dalam perkara-perkara kecil. Hal yang abang suka juga dari Yusuf, dia
suka menceritakan tentang Tuhan ke orang lain. Gitu ya, kita mungkin sering ya dibuat dalam pelayanan itu untuk memberitakan Injil, oke. Tapi kadang-kadang kita juga perlu menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan sama kita. Ya, itu karakter Yusuf, dan Abang harap kita bisa sama-sama punya karakter yang demikian, Dik. Ya. Dan terlebih dari itu, milikilah hati seperti Yusuf. Hati yang terus bertaut kepada Tuhan. Hati yang mengarah kepada Tuhan. Dan dia sadar bahwa hatinya ini, hasratnya ini udah jadi miliknya Tuhan. Gitu, nggak milik dari dunia ini. Ya. Kenapa Yusuf bisa punya pemahaman yang demikian ya? Dia sadar bahwa hatinya ini udah jadi miliknya Tuhan. Ingat, dia bersyukur bahwa dia telah memiliki pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Ya, pengalamannya bersama dengan Tuhan, ya ingat tadi ya, dia bermimpi berulang kali ya. Dia sadar bahwa itu Tuhan yang berbicara kepada dia. Yaitu Yusuf, tentu kita punya pengalaman rohani yang berbeda-beda bersama dengan Tuhan. Pengalamannya bersama dengan Tuhan menjadi kenangan yang indah, yang membuat Yusuf hadir sebagai orang yang melayani Tuhan, sekalipun hatinya terluka akibat perlakuan saudara-saudaranya. Di sini Abang mau ingatkan kepada setiap kita, ingat cinta Tuhan Yesus di salib. Bagaimana dia pribadi yang menyayangimu. Ya, ketika kita datang bertobat untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita diterima apa adanya. Karena dia sangat mencintai kita. Dan kita datang dengan air mata kita kepadanya. Ingat pengalaman rohani yang demikian. Mungkin kamu pernah ikut retreat, ikut pengisian, ikut jam doa mungkin ya, yang membuatmu semakin mencintai Tuhan. Ingat itu semua. Ya. Ingat juga pengalaman rohanimu bersama dengan dia, bersama dengan Tuhan. Kiranya itu boleh menjadi kekuatanmu dalam mengerjakan pelayanan yang akan kamu kerjakan. Terakhir, milikilah relasi yang melayani. Ingat bahwa kita ini adalah hambanya Tuhan gitu. Pekerja-pekerjanya Tuhan. Biarlah Kristus itu tetap jadi Tuhan dan kita ini pelayan-pelayannya. Dan nikmatilah pekerjaan yang demikian. Layanilah dia. Ya. Oke, itu yang bisa Abang sampaikan. Kiranya boleh meneguhkan kita. Nanti ini di-record, Abang harap kalau rindu boleh ditonton ulang ya, nanti di-share linknya. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Ada yang mau ditanya? Oke, pas ya. Oke, kalau nggak ada lagi, kita akhiri di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kelimpahan firman-Mu yang boleh kami pelajari hari ini. Kami bersyukur ketika kami boleh belajar dari anak-Mu, Yusuf. Bagaimana Engkau memelihara dia. Bagaimana Engkau membentuk Yusuf di tengah-tengah keterbatasannya. Hingga akhirnya kami boleh belajar bahwa hati Yusuf adalah hati yang bertaut kepadamu ya Tuhan. Ajari kami agar kami boleh memiliki hati seperti Engkau. Atau bahkan hati seperti Yusuf yang menyadari bahwa hatinya itu telah menjadi milik-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, di sini kami hadir anak-anak-Mu. Ingatkan kami agar kami boleh memiliki hati yang demikian, yang menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi peneguh bagi kami, bahkan dalam pengerjaan pelayanan yang akan kami kerjakan. Dan biarlah Engkau yang memimpin kami, agar kami boleh mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dan Engkau yang berjalan bersama dengan kami, agar kami juga boleh mengerjakan pelayanan yang akan kami kerjakan dalam perayaan HUT UKMK USU UPP Mafisip yang ke-26 ini. Agar akhirnya kami boleh mensyukuri bagaimana kebaikan Tuhan, tidak hanya kepada kami pribadi, namun juga lepas pribadi. Bagaimana Engkau menyatakan diri-Mu, Injil-Mu kepada kami. Bagaimana Engkau menyatakan cinta-Mu kepada unit pelayanan kami di FISIP. Ingatkan kami Tuhan untuk boleh merenungkan itu semua. Terlebih kepada kami setiap pribadi. Mungkin keadaan kami sedang kurang baik. Kami mungkin mengalami kejatuhan rohani. Kami mungkin sedang dalam keadaan terluka. Namun kami sadar bahwa Engkau adalah Allah yang berjalan bersama dengan kami. Yang menarik kami untuk bangkit. Ingatkan kami untuk memiliki semangat yang sama. Dan ingatkan kami bahwa kami bersama dengan Engkau melalui setiap pergumulan hidup kami. Dan ingatkan kami juga untuk boleh memiliki relasi pelayanan. Dan menyadari bahwa kami adalah rekan sekerjanya Tuhan. Agar kami boleh sama-sama
menyatakan cinta kasih kami sebagai pribadi yang saling memiliki satu sama lain. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Dan biarlah Engkau yang hadir dalam hidup kami senantiasa. Dan Engkau yang meneguhkan kami agar kami boleh berdiri selama mengerjakan pelayanan ini. Tuhan, berkati panitia, berkati pelayan acara, berkati setiap orang yang terlibat di dalamnya. Hanya melalui nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, terima dan sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan. Amin. Abang serahkan ke MCD.